Talk, Friday Talk. Halo Sobat Antara, berjumpa lagi bersama saya Ruli Juliarti dalam program podcast Friday Talk. Dan kali ini kita akan berbicara soal salah satu isu yang juga sangat penting dibahas dalam KTT G20 nanti, terkait dengan inisiasi pembentukan arsitektur kesehatan global yang baru. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Terima kasih Pak sudah menerima kami di kantor Bapak. Sehat Pak? Sehat. Selamat datang juga tim Antara udah ya, hari Pak. ini. Ya, hitungannya sudah sangat sebentar sekali Pak. Tapi kan sebenarnya pertemuan antara Menteri Kesehatan itu sudah selesai ya. Sudah ada kesepakatan banyak Pak. Bisa dijelaskan Pak? Jadi kita sudah 2 kali meeting. Pertama kali meeting di Jogja, meeting kedua yang di Bali ya, sekitar 2 minggu yang lalu. Sebenarnya kita akan ada meeting lagi minggu ini. Itu adalah Joint Finance and Health Ministers Meeting. Ini pertama kali di G20 kali ini karena ada pandemi, ada meeting bersama lah antara Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan Dunia. Nah, sejak awal memang Pak Jokowi mintakan konkret deliverables-nya ya, hasilnya. Kita sampaikan untuk program inti ada 5, dan untuk side event atau program tambahan itu ada 1, tapi terbagi menjadi 1A, 1B, 1C gitu di program tambahannya. Yang program inti kesepakatannya 5 itu yang paling sukses ini bekerja sama dengan Menteri Keuangan. Negara G20 berhasil menyusun yang namanya Pandemic Fund. Jadi kayak IMF buat sektor keuangan, ini untuk sektor kesehatan. Jadi kalau ada pandemi lagi atau krisis kesehatan global lagi di masa depan, sudah tersedia tuh pool of funding-nya. Sama dengan dana perantara keuangan yang disebut FIF itu kan? Betul. Ini awalnya pada saat penyusunan disebut FIF, pada saat peresmian oleh World Bank sama WHO namanya Pandemic Fund, udah diputuskan. Dan itu nanti akan diresmikan pada saat Joint Finance and Health Ministers Meeting di minggu ini. Baru pertama kali ya, karena memang menghadapi pandemi kemarin ya. 1,4 miliar dolar, udah ada 18 institusi yang nyumbang komit ya. Yang kedua, hasil yang kedua adalah kita sudah setuju untuk meneruskan, memformalisasikan Badan Kerjasama Global yang namanya ACT Accelerator, Access to COVID-19 Tools Accelerator, yang dulu waktu pandemi kemarin bingung kan orang-orang gimana caranya kita bisa melakukan research development, produksi, kemudian distribusi dari alat diagnostik, obat-obatan sama vaksin. Karena terlalu banyak badan yang terlibat yang berbeda. Akhirnya oleh WHO dikumpulin jadi satu grup tapi informal. Namanya ACT Accelerator. Itu ada UNICEF, ada Bill Melinda Gates Foundation, ada CEPI, ada Gavi, ada Global Fund, WHO, UNICEF, kumpul bareng. Nah, sekarang melihat bahwa cara kerja yang sifatnya inklusif bersama-sama ini berhasil ngatasin masalah dunia, ini nanti akan diformalkan. Supaya nanti ke depannya kalau ada pandemi lagi sudah lebih siap ini kerjasamanya. Yang ketiga, kita juga melakukan kerjasama formal untuk laboratorium genome sequence. Karena kemarin kalau ini ada pandemi, penyebabnya kan patogen. Patogen itu bisa virus, bakteri, atau parasit. Itu keluarnya bisa di segala macam pelosok dunia. Yang penting kalau dia keluar di satu pelosok, bisa cepat teridentifikasi, di-share ke seluruh saintis di manapun dia berada, yang pintar-pintar sedunia, supaya bisa bikin obat-obatannya, bisa bikin vaksinnya. Nah, kecepatan untuk sharing informasi genomik dari patogen ini makhluk hidup kan, either virus, bakteri itu, ini yang penting. Nah, itu udah disetujui. Yang keempat, kita juga udah setuju dengan Global Health Protocol Standard. Ini pengalaman begitu ada pandemi kan lockdown tuh. Lockdown nggak bergerak kan orang-orang. Cuma kita baru sadar begitu orang nggak bergerak, barang-barang yang sifatnya emergency pun nggak bergerak, obat-obatan nggak bisa gerak karena pilotnya nggak ada gitu, pesawatnya nggak ada yang ngangkut, atau kelasinya nggak ada, kapalnya nggak bisa bergerak. Jadi kita sadar pandemi di depan nggak boleh begini nih. Tetap orang-orang tertentu, key personnel yang membawa atau menjaga pergerakan emergency medical countermeasures lah istilah. Vaksin, terapeutik, diagnostik itu adalah barang-barang esensial kesehatan yang perlu
terus bisa didistribusikan pada saat krisis, itu harus diperbolehkan untuk bergerak. Pangan juga perlu, minyak juga perlu, kalau enggak kan kolaps nanti dunia kan. Nah itu yang sebabkan kita bikin standar digitalnya. Sama seperti paspor lah, kalau paspor kan untuk imigrasi, untuk hukum. Nah ini sama paspor kesehatan. Kalau orangnya udah divaksin, dites, dia boleh gerak. Yang kelima, yang terakhir adalah kita sadar kemampuan riset, development, sama produksi vaksin obat-obatan tuh nggak equal di dunia. Akibatnya aksesnya jadi nggak merata. Nah itu kita akan redistribusi, terutama negara G20 yang di selatan. Umumnya selatan kan lebih ketinggalan di bagian utara tuh. Afrika di selatan, Afrika Selatan, di Asia Selatan ada Turki, Saudi Arabia, India, Indonesia. Di Amerika Selatan ada Argentina sama Brasil. Kita bikin kerjasama untuk bisa melakukan riset dan pengembangan vaksin sama obat-obatan. Nah yang terakhir yang deliverables tambahan tadi, yang itu kita bicara mengenai tuberculosis, antimicrobial resistant, sama One Health. Itu yang side event. Yang side event ya, yang karena itu memang masalah yang belum selesai sampai itu sekarang. Itu dibawa dari G20 yang sebelumnya. Tapi kalau yang 5 ini yang spesifik Indonesia. Baik Pak, karena kan banyak nih capaian-capaiannya, meskipun ya memang harus lagi-lagi ini soal eksekusi ke depannya gitu kan. Kita mau bedah satu-satu nih Pak, yang soal pendanaan kesehatan global ini. Ini bentuknya akan seperti Bank Dunia seperti itu atau seperti apa? Semua badan dunia, ya contohnya kalau di kesehatan ada yang namanya COVAX Gavi yang kemarin beli vaksin kemudian mendistribusikan ke seluruh dunia. Karena badan-badan dunia kesehatan ini nggak seterkenal keuangan kali ya, karena krisisnya kan lebih jarang, 100 tahun sekali ya. Tapi contohnya yang paling besar kemarin, yang perannya di pandemi kemarin sangat besar adalah Gavi. Gavi ini adalah badan dunia yang ngurusin pembelian vaksin dan distribusi vaksin ke seluruh dunia. Ini gede sekali kemarin ya. Nah, badan dunia ini awalnya dari FIF. Jadi Financial Intermediary Fund, berapa mungkin 8 tahunnya lalu, apa 10 tahunnya lalu, di G20 di Tokyo, dia bikin tuh Gavi. Nanti berkembang 2 tahun, 3 tahun, karena makin besar, akhirnya jadi institusi sendiri. Ada badan dunia lagi kesehatan namanya Global Fund, itu untuk HIV, tuberculosis, malaria. Itu mulainya FIF dulu. Jadi ini seakan-akan sebelum jadi IMF, jadinya FIF dulu keuangan gitu. Cuman sekarang ini FIF kesehatan, sekarang jadi mudah-mudahan nanti benar-benar jadi bisa jadi International Pandemic Fund, misalnya kayak IMF. Khusus pandemik gitu, tapi khusus pandemik. Pandemi. Krisis kesehatan. Kalau IMF kan krisis keuangan gitu. Nah Pak, soal kemudahan mobilisasi sumber daya kesehatan yang esensial di yang kemarin kita belajar dari pandemi gitu kan. Nah Indonesia kan melihat itu sebagai ada inequality nih gitu. Dan apalagi kalau kita bandingkan negara maju bisa nyelamatin dirinya lebih cepat, sementara negara yang kurang maju kan sampai sekarang pun masih struggling Pak. Nah kalau misalnya seperti ini, sudah ada kemudahan tadi, mobilisasi, diharapkan dalam presidensi nanti kesepakatan yang paling real itu apa Pak? Jadi terkait dengan akses ke istilah kita tuh emergency health countermeasures, itu ada 3 tuh, diagnostic tools, vaksin, sama therapeutics, obat-obatan. Ini yang paling kemarin susah diakses kan. Nah masalahnya ada 2, itu yang kita solve di deliverables nomor 1 sama nomor 2. Yang nomor 1 harus ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya, gimana bisa negara-negara miskin dapat akses? Gitu kan, harus ada yang bayarin. Kalau negara maju dia punya uang, makanya Amerika, Israel, Kanada, Singapura dapat dulu itu vaksinnya. Jadi ada isu uangnya. Nah isu uangnya diberesin dengan pandemic fund ini. Jadi pandemic fund ini disusun, kalau nanti ada pandemi lagi, negara miskin nggak usah khawatir, karena udah ada yang support mereka nih. Ya. Yang kedua, begitu uangnya udah ada, beda dengan krisis keuangan. Kalau ada krisis keuangan, Indonesia IMF dikasih uang selesai. Kalau Indonesia ada krisis kesehatan kemarin, Indonesia punya uang tapi nggak punya vaksinnya kan, punya uang nggak ada maskernya, punya uang nggak ada ventilatornya. Jadi kita mesti bikin istilah yang kedua tuh uses of fund. Tadi yang pertama kan sources of fund, bikin pandemic fund, selesai. Sekarang uses of fundnya, gimana uang ini bisa ditranslate menjadi equal access ke emergency medical countermeasures tadi, vaksin, therapeutic, diagnostic. Nah ini yang tadi kita bilang pengalaman di pandemi kemarin, supaya kita nggak reinvent the wheel,
itu ada kerjasama informal dari badan-badan dunia. WHO yang nanti negara ini dapat ini, negara ini dapat ini, negara ini dapat ini yang bisa bayar, ini nggak bisa bayar. Nanti Gavi masuk, oh ya vaksin begini. Ada institusi namanya Fine masuk begini. UNICEF bantuin masker begini. Nah itu yang kesepakatan kedua yang kita capai, kita memformalkan kerjasama internasional supaya negara-negara miskin yang tadi udah ada uangnya, bukan hanya terima uang aja, tapi uangnya itu dia bisa ubah menjadi akses yang adil, sama seperti negara-negara maju ke emergency health countermeasure yang bentuknya bisa vaksin, diagnostik tool kayak tes PCR, tes antigen, dan juga therapeutics, obat-obatan. Satu tadi yang menarik juga soal sertifikasi perjalanan digital. Itu kalau saya membayangkan seperti Peduli Lindungi atau seperti apa, Pak? Sebenarnya paling gampang kayak paspor aja. Paspor. Ya, jadi paspor kan yang menentukan kamu boleh masuk Indonesia apa enggak, gitu kan? Segala macam orang di dunia protokolnya sama kan? Dia pegang paspor aja dokumennya. Sama visa lah, mungkin 2 paspor sama visa. Tapi di seluruh dunia sama kan, dia pergi ke Argentina, dia bawa paspor sama visa Indonesia. Orang Argentina pergi ke Turki, dia bawa paspor Argentina dan visa masuk Turki. Prosesnya sama juga, datang ke airport, ya dia mesti datang ke imigrasi untuk dicek dan dicap. Gitu. Prosesnya sama. Nah, kita ingin lakukan seperti itu, tapi bukan urusan legal. Ini kan urusan legal kan, supaya masuk. Ini urusan kesehatan. Dan kalau paspor itu masih fisik, kita melakukannya digital kayak Peduli Lindungi. Karena aplikasi kayak Peduli Lindungi itu di seluruh dunia udah ada. Cuma dokumennya instead of passport yang tebal, kita jadinya QR code aja standarnya WHO. QR code itu udah ada isinya buat kesehatan. Yang penting adalah apakah dia sudah divaksinasi. Sampai kita naik haji ada meningitis kan? Apakah sudah divaksinasi, ada paspor kuning. Nah, itu nanti digital aja, nggak usah pakai paspor kuningnya. Dan juga udah dites apa belum. Ingat kan waktu kita pergi, selain vaksin kan datang tes PCR, colok PCR itu kan bisa beda-beda. Pada saya udah nih di country saya udah tes PCR, tapi nggak dipercaya sama di sana. Sama juga sama paspor kan. Paspor Indonesia masa nggak dipercaya? Sekarang kan dengan ada mekanisme internasional yang mengakui bahwa kalau format paspor seperti ini, tolong diterima dong. Kalau format visa kayak gini diterima dong. Nah, kita ngatur kayak gitu. Kalau format laporan vaksinasinya seperti ini atau laporan testingnya seperti ini diterima dong di seluruh dunia. Nah itu yang sudah kita bisa dapatkan pakai standarnya WHO, dan kita Indonesia sudah berhasil mendapatkan support dari negara G20 untuk diusulkan di World Health Assembly sebagai revisi dari International Health Regulations-nya WHO terkait travel. International Health Regulation itu kayak undang-undang. World Health Assembly itu kayak rapat DPR atau MPR untuk ngetok undang-undangnya gitu. Tapi ini undang-undang kesehatan dunia lah gitu kira-kira. IHR ya, IHR. Ada concern soal keamanan data nggak Pak saat membahas itu? Keamanan datanya, ini kan karena ini digital, datanya kan bergerak kemana-mana kan. Cuma kita di perbankan udah biasa tuh. Contoh, kalau kita punya kartu kredit Mandiri Indonesia di Singapura gesek bisa kan? Kita punya ke Amerika, gesek bisa. Even colokin ke ATM di Eropa bisa tarik cash. Itu kan ada datanya yang seliweran kan. Dia akses Indonesia, lihat limitnya berapa, dia approve, oh limitnya segini, dia nariknya masih cukup. Itu kan data itu seliweran secara digital. Nah kita meniru mekanisme ini. Ada mekanisme trusted key repository. Nah itu kita taruh nanti di WHO. WHO yang pegang apa istilahnya lah encryption key-nya, sehingga seluruh negara dunia akan merasa aman bahwa pertukaran data masyarakat mereka itu aman. Tapi itu suatu hal yang biasa kan di perbankan kita udah seamless, udah itu udah seperti hal biasa aja tuh. Gesek-gesek kartu kredit gitu kan. Hal yang baru. Bukan hal baru gitu. Hanya diterapkan saja di sektor kesehatan. Dan ini Pak, soal harapan Indonesia bisa menjadi salah satu produsen baik itu vaksin, terus obat, alat kesehatan ke depannya, ada kemungkinan untuk seperti itu Pak? Di region kita deh gitu. Memang ini kan ada masalah akses ke teknologi ya. Itu sebabnya deliverables kita nomor 5 adalah untuk membangun sistem kesehatan dunia di mana kita melakukan redistribusi dari kemampuan research and development dan juga kemampuan manufacturing untuk 3 hal tadi, emergency health countermeasure, vaksin, therapeutic, sama diagnostic tool.
Nah ini negara-negara selatan, karena yang biasanya ketinggalan yang di selatan kan, yang di Eropa malah lebih kaya, lebih maju. Itu udah mau duduk bersama-sama. Nah, ketujuh negara selatan ini nanti akan dibantu oleh negara-negara G20 yang dari utara, dari sisi akses ke teknologi, dan juga dari WHO. Jadi di selatan Afrika, Afrika Selatan. Di selatan Asia ada banyak tuh, Turki, Saudi Arabia, India, Indonesia. Di selatannya Amerika ada Argentina sama Brasil. Ini 7 negara G20 yang berlokasi selatan. Nah, kita udah bikin kesepakatan bahwa kita akan tukar-tukar inilah kemampuan lah dan knowledge. Turki, Saudi Arabia, Indonesia. Kalau mulai dari Afrika ya, Afrika Selatan, geser ke Eropa Selatan ada Turki, ke Asia di selatannya ada Saudi Arabia, India, Indonesia, gitu kan yang G20. Geser ke Amerika, Amerika Selatan tuh ada Brazil sama Argentina. Kan soal teknologi dan knowledge ini mahal Pak ya. Saat obrolan gitu, apakah mereka sudah legowo bersedia gitu untuk transfer teknologi and knowledge? Salah, diskusi dan negosiasi ya. Jadi ya, jalur yang pertama adalah jalur WHO, karena WHO berkepentingan harus untuk melakukan redistribusi ini. Jadi kita yang 7 ini berhubungan sama WHO. WHO udah bilang, oke, aku bantu di Afrika Selatan sama di Brasil. Argentina, Indonesia ini subnya, gitu kan, dia udah bantu. Yang kedua ada jalur bilateral. Jadi kalau Indonesia sendiri, kita mencari misalnya teknologi mRNA. Brasil nyari, India juga nyari, Afrika Selatan nyari. Afrika Selatan ininya dengan WHO. Brasil ada jalurnya sendiri. Kita kan kemarin udah resmi tuh pabrik mRNA dengan kerjasama dengan Cina. Ya. Saya juga mendengar dalam presidensi G20 ini concern soal harmonisasi kesehatan dunia. Kita bingung nih, ini maksudnya itu yang kurang harmoni itu apa? Apa yang diharmonikan, Pak? Yang diharmonikan, bahasa harmoni ini sebenarnya dipakai untuk deliverables nomor 4 sama nomor 3. Jadi harmonisasi dari standar dokumen kesehatan. Jadi kayak ini kayak paspor. Paspor kan udah harmonis kan? Paspor di Brazil, paspor di Amerika, paspor di Indonesia, standarnya sama. Isinya sama, cara baca sama. Ini sama. Jadi sekarang kalau kita pergi, Indonesia ada Peduli Lindungi, ini ada Trace Together, di Arab ada Tawakalna. Ya itu disamain. Dan samanya apa? Aplikasinya boleh beda-beda, tapi QR code-nya sama. Sebenarnya harmonisasi, kata harmonisasi itu dipakai untuk harmonizing standard health protocol pada saat pandemi. Ada juga soal harapan agar tercipta inklusivitas dalam penelitian dan pengembangan kesehatan, serta keinginannya terbentuk satu platform data genom itu Pak, yang memudahkan surveillance nanti di masa depan. Seperti apa sih Pak bentuk penelitian dan pengembangan yang akan dikembangkan ini? Apakah akan dipegang setiap hub daerah, maksudnya regional, atau satu aja di dunia itu? Pengalaman kita waktu di mana ya, waktu di pandemi itu kan terjadinya di Wuhan kan, duluan pertama kali teridentifikasi. Nah bagusnya adalah informasi mengenai sequence dari virus ini cepat bisa diupload dalam waktu 2 minggu dan diakses oleh saintis di seluruh dunia. Sehingga walaupun awalnya terjadi di Wuhan, saintis di dunia bisa melihat, oh seperti ini. Jadi orang-orang terpintar di dunia udah bisa langsung mulai bikin obatnya, alat diagnostiknya, termasuk juga vaksinnya. Nah itu yang kita sadari, harusnya kita punya sistem surveillance seperti ini nih yang terintegrasi. Jadi kalau tiba-tiba ada outbreak, apalah penyakit apa di Papua, atau misalnya ada outbreak virus apa misalnya di Afrika, itu harus cepat bisa teridentifikasi. Jadi seluruh dunia bisa bantu mengerahkan kemampuannya, termasuk otak-otak dari researcher yang paling pinter-pinter untuk mencari vaksinnya, obatnya, sama diagnostik toolnya apa supaya cepat. Nah konsep itu yang kita bangun dengan cara apa? Dengan cara setiap lab genome sequence, karena ini kan kayak radar lah. Kalau kita mau diserang ada radar, ada alertnya gitu kan. Nah, coba radarnya ini radar biologis gitu kan, karena yang datang serangannya bukan senjata nih, yang datang serangannya virus atau bakteri atau
parasit. Itu 3 kan istilahnya patogen. Nah, sistem radarnya ini harus terinterkoneksi di seluruh dunia. Maksudnya kita tuh gitu. Dan mekanismenya sama. Dia ada tes biologis yang mengetahui, oh ini genetic code-nya apa sih virus ini, supaya kita bisa memahami obatnya apa, vaksinnya apa. Nah, ini yang sekarang kita bikin jaringannya secara formal. Dan ada kewajiban kalau misalnya ada teridentifikasi makhluk hidup, bisa virus, bakteri, atau parasit yang berbahaya atau berpotensi berbahaya, ini ada protokolnya untuk dilaporkan. Kan kita kemarin ada yang namanya GIS-8. GIS-8 itu adalah platform dunia, dan ini private sector, kayak gerakan gini, kayak asosiasi, dimana setiap kali kita ada deteksi patogen, bisa virus, bakteri, atau parasit, genome sequence-nya dilaporin di sini, semua orang bisa lihat. Itu private, Bang? Ini malah private, dan dia non-profit ya. Dan dia non-profit? Non-profit organization. Kendalanya apa sih Pak kalau di negara-negara itu, sehingga kalau lebih yang dinamis kok malah private gitu sejauh ini? Karena ini ada nilai ekonomisnya besar sekali. Jadi kalau negara-negara maju pengen di open seluas-luasnya. Nah, negara-negara miskin, ingat flu burung kan? Ya. Loh, kita kasih data kita, tapi begitu develop vaksinnya dikasihnya buat negara maju gitu. Kita nggak dapat aksesnya, mau beli harganya mahal. Nah, itu yang kejadian. Jadi kalau negara maju prinsipnya pengen data sharing, open-opennya. Kalau negara berkembang, ya kan kita nggak semampu kamu. Kalau kita share data harus ada benefit sharing dong. Yeah. Jadi kalau negara maju pengen data sharing, ini pengennya data sharing dan benefit sharing. Benefitnya sama-sama. Jadi akhirnya terjadi debat itu kalimatnya kalimat diplomasi lah. As open as possible but as close as necessary. Gitu bahasanya itu artinya. Jadi open as possible untuk negara maju, tapi negara berkembang bisa bilang as close as necessary. Jadi kalau kita nggak ada benefitnya, ya kita nego dulu dong benefitnya apa buat negara berkembang. Tapi sepanjang presidensi G20 ini sikap proteksionis ya masing-masing negara atau katakanlah pihak yang diundang itu masih ada, Pak. Padahal kan ini masalahnya besar banget gitu. Di sisi lah, ini saya nggak menyalahkan yang tertutup. Jadi saya juga bilang, ya kalau saya terbuka misalnya, tapi kemudian obatnya dibikin, negara saya nggak dapat, masyarakat saya mati, kan sedih juga dia kan, dia terbuka gitu ya. Jadi yang kita atur adalah di masa pandemi ini harus dibuka, di-share. Tetapi begitu yang buka mesti dapat dong, seenggaknya 1 juta vaksin gratis atau 5 juta vaksin gratis. Dan antriannya jangan di ujung gitu, karena dia sebagai negara miskin, dia kasih datanya, dia udah contribute something, ternyata diolah untuk kepentingan negara maju yang punya datanya malah yang paling ujung, meninggal duluan nanti masyarakatnya kasihan. Nah itu yang tarik-tarikannya di sana sih. Oke. Terakhir Pak, ya kita berbicara lebih ke generalnya aja gitu. Dalam hal G20 ini kan Indonesia terlihat sangat kekeh lah istilahnya itu, melihat bahwa untuk mendorong ini, forum ini harus dijadikan momentum atau ya dijadikan momentum untuk membawa bukan wacana ya, tapi ide kesehatan, arsitektur kesehatan global yang baru, yang lebih inklusif dan berkeadilan seperti itu. Itu sebenarnya di awal tuh Bapak ngeliatnya seperti apa, atau Indonesia ngeliatnya seperti apa sih? Ini memang harus bisa diubah sekarang, momentumnya tepatnya gitu. Indonesia belajar dari sejarah ya, bahwa setiap ada krisis besar dunia, di satu sisi itu menjadikan dan memakan banyak korban, tapi di sisi lain itu membuka kesempatan yang sangat besar untuk melakukan perubahan yang sangat fundamental. Contoh Perang Dunia Kedua ya, itu memakan korban sangat banyak di dunia. Nah, belajar dari Perang Dunia Kedua di tahun 1944 tuh, begitu udah mau selesai, pemimpin dunia itu duduk bareng-bareng bersama-sama di Bretton Woods di USA. Mereka kumpul, diskusi, dan melahirkan 2 lembaga keuangan besar dunia, namanya IMF sama World Bank. Itu terjadi di sana, yang menjadi pilar utama dari sistem arsitektur keuangan dunia, yang bukan hanya memperbaiki ekonomi dunia pasca Perang Dunia Kedua, tapi juga menjadi penopang utama negara atau dunia tidak jatuh pada saat ada krisis-krisis finansial global berikutnya, 98, 2008, kan nggak berhasil dijaga, ditopang oleh 2 institusi ini.
yang menjadi pilar utama di sistem arsitektur keuangan dunia. Nah, kita di kesehatan nggak ada tuh pilar utama untuk seperti ini gitu. Karena WHO nggak dibikin seperti WHO hanya dibikin untuk menerbitkan aturan, bukan yang untuk bantu. IMF itu seminggu Indonesia nggak ini dibantu sama dia langsung masuk ya. Nah, itu yang kita belajar. Aduh, pemimpin dunia duduk bareng dong. Karena sekarang rakyat di seluruh dunia habis itu lihat lagi ke kita lah. Kamu mau ngapain nih? Udah kita mati demikian banyak, orang menderita sekian banyak. Kamu mau duduk manis aja, meeting-meeting, atau mau mereplicate history? Dulu pemimpin-pemimpin dunia bikin lembaga-lembaga ini yang mengubah, memperkuat sistem arsitektur keuangan dunia. Sekarang kita harus memperbarui sistem arsitektur kesehatan dunia. Nah, itu sebabnya kenapa Indonesia ambil momentum ini untuk mengubah sistem arsitektur kesehatan dunia, sama seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya di tahun 1944 mengubah sistem arsitektur keuangan dunia. Dan kita berhasil masukin yang namanya pandemic fund ini. Baik, terima kasih Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Gunadi Sadikin. Semoga eksekusinya bisa nyata lah ya, dan karena kan sudah disepakati ya, tinggal nanti kita melihat bagaimana dunia merespon dari capaian kita di G20. Dan demikian Sobat Antara, bila Anda ingin menyaksikan produk podcast lainnya, Anda bisa menyaksikannya di antaranews.com, di YouTube di Antara TV Indonesia, atau juga Anda bisa mendengarkannya di Spotify. Saya Ruli Juliardi, sampai jumpa.